Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Natalia yang akan memandu acara pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenannya kita dapat berada di sini untuk menghadiri acara Rapat Koordinasi Rencana Strategi Implementasi Arsitektur SPBE, Evaluasi Pengembangan Sistem Informasi Tahun Anggaran 2023, dan sosialisasi hasil revitalisasi infrastruktur Kementerian Luar Negeri tahun anggaran 2023. Sebelum memulai acara, izinkan kami membacakan susunan acara pada hari ini. Pertama, sambutan dan pembukaan oleh Kepala Pusat TKKP. Kedua, sosialisasi hasil kegiatan revitalisasi, jaringan dan penerapan Two-Factor Authentication atau 2FA di lingkungan Kementerian Luar Negeri. Ketiga, keynote speech oleh Bapak Pahala Nugraha Mansuri, Wakil Menteri Luar Negeri RI. Dan yang terakhir, talk show menuju SPBE Kemlu yang berdampak, terpadu dan berbasis data. Bapak Ibu hadirin dan seluruh tamu undangan yang kami hormati, untuk mengawali acara hari ini, kami mohon kesediaan Kepala Pusat TKKP, Bapak Agus Trenggono, untuk menyampaikan sambutan serta membuka acara secara resmi. Kepada Bapak Agus Trenggono, kami persilahkan. Ya. Yang terhormat Bapak Ibu Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Luar Negeri, Bapak Ibu peserta rapat baik yang hadir secara daring maupun luring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah atas kehendak kehadirat Allah SWT pada pagi hari ini, kita bisa sama-sama berkumpul di suatu tempat maupun baik daring maupun luring dalam rangka rapat yang akan membahas review dan strategi yang perlu kita lakukan dalam rangka terus menyempurnakan transformasi digital di Kementerian Luar Negeri agar dapat mendukung core of business diplomasi dalam memperjuangkan kepentingan nasional. Bapak Ibu sekalian, terdapat dua isu strategis dalam transformasi digital saat ini, yaitu terkait dengan keamanan sistem dan integrasi aplikasi. Isu keamanan sistem menjadi sangat penting karena seperti kita ketahui bersama bahwa akan menjadi concern saat debat capres beberapa waktu yang lalu mengenai begitu banyaknya serangan cyber malware yang mengakibatkan bocornya data-data strategis dari sistem yang ada di Indonesia. Sedangkan isu integrasi aplikasi menjadi sangat penting karena merupakan inti atau core of the core dari kebijakan nasional yang tertuang dalam Perpres tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE. Terkait keamanan sistem, Pusdikap telah menerapkan teknologi Two-Factor Authentication atau 2FA yang ditujukan untuk meningkatkan keamanan, mempersulit hacker untuk mendapatkan akses ke dalam sistem. Namun demikian, Bapak Ibu sekalian, tidak ada teknologi yang dapat menjamin keamanan sistem secara 100%. Oleh karena itu, terkait keamanan, suatu sistem sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia itu sendiri. Dan manusia merupakan titik terlemah dalam rantai keamanan. Oleh karena itu, penerapan 2FA ini harus dipahami dan dilaksanakan oleh kita semua agar resiko kerawanan dapat diminimalisir. Yang berarti juga pikiran kita menjadi korban atau pikiran kita juga lebih feedback. Terkait aplikasi, saat ini terdapat sekitar 80 aplikasi di Kementerian Luar Negeri dan melihat kebutuhan permintaan dari satuan kerja akan terus bertambah.
Sesuai arah kebijakan nasional SPPE, penambahan aplikasi baru harus mengedepankan integrasi dan interoperabilitas dengan aplikasi yang sudah ada agar pengguna layanan tidak perlu menggunakan banyak aplikasi yang tidak saling terhubung atau silo-silo sehingga menghabiskan waktu untuk melakukan input data yang sama. Oleh karena itu, secara bersama-sama kita perlu menetapkan aplikasi mana saja yang dapat diintegrasikan sebelum melakukan pembuatan aplikasi baru. Bapak Ibu sekalian, rapat ini adalah rapat awal untuk membuka mindset dan menyamakan persepsi terkait strategi transformasi digital Kementerian Wargi tahun 2024. Kedepannya, kami akan berkoordinasi intensif baik secara daring maupun luring dengan seluruh satuan kerja karena strategi yang kita rumuskan ini. Transformasi digital tidak akan berhasil tanpa bantuan dan dukungan Bapak Ibu semuanya. Akhir kata, kami mengharapkan Ibu Bapak dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua baik di lingkungan Kementerian Wargi maupun masyarakat luas. Semoga kita senantiasa berada dalam petunjuk dan ridho Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rangkaian kegiatan sosialisasi saya buka. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Pusat TKKP atas sambutan dan arahannya. Acara berikutnya, kita akan melakukan foto bersama peserta daring. Dimohon untuk seluruh peserta mengaktifkan kamera. Pengambilan foto akan dimulai dari halaman pertama. Halaman pertama, bersiap. 1, 2, 3. Halaman kedua, 1, 2, 3. Halaman ketiga yang terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita memasuki acara berikutnya, yaitu sosialisasi hasil kegiatan revitalisasi jaringan dan penerapan Two-Factor Authentication atau 2FA di lingkungan Kementerian Luar Negeri beserta diskusi. Dengan narasumber Bapak Yusuf Adi Zarmawan selaku Kepala Bidang Operasional TK, dan acara akan dipimpin oleh moderator Bapak Budi Prasetyo. Kepada Bapak Budi, kami persilakan untuk memandu jalannya paparan dan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Kepala Pusat TKKP, di Zoom kami melihat ada Bapak Dirses Dilu yang kami hormati, kemudian yang kami hormati para kabak di Pusdikap, serta yang kami hormati pula para tamu undangan dari Satker. Mohon izin kami akan memandu acara ini, yaitu sosialisasi hasil kegiatan revitalisasi infrastruktur jaringan dan penerapan Two-Factor Authentication atau 2FA. Seperti yang Bapak Ibu ketahui melalui pengumuman-pengumuman yang sudah didiseminasikan melalui email, bahwa Pusdikap pada tahun 2023 telah menyelenggarakan kegiatan revitalisasi infrastruktur jaringan. Namun dalam hal ini proses revitalisasi baru dapat dilakukan di lingkungan Kemenlu Pusat di Pejambon dan belum menyentuh di level-level kantor cabang dalam hari ini seperti Pusdiklat, Kreo ataupun di Cijantung. Kemudian hal berikutnya adalah Two-Factor Authentication. Mulai tahun lalu Pusdikap juga sudah gencar melakukan sosialisasi penerapan 2FA. Namun demikian masih ada
beberapa beberapa staf yang masih belum mengetahui penerapan ini. Namun di tahun 2024 ini Pusdikap sudah mengenforce penerapan 2FA ini. Jadi tahun 2024 ini VPN nantinya sudah tidak bisa diakses lagi melalui web dan harus menggunakan aplikasi FortiClient. Dan untuk mengamankan proses autentifikasi ini, maka Pusdikap sudah mencoba untuk menerapkan proses 2FA ini. Dalam acara kali ini, mohon izin kami serahkan waktu dan tempat kepada Pak Kabid Operasional untuk memberikan gambaran umum mengenai revitalisasi jaringan serta 2FA. Kepada Pak Kabid, Pak Yusuf, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Pusat TIKKP dan juga saya lihat di jendela Zoom ada Direktur Sesdilu yang kami hormati, serta para pejabat struktural di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan rekan-rekan sekalian. Perkenankan kami pada kesempatan ini akan memberikan gambaran umum baik untuk rekan-rekan di pusat ataupun di perwakilan, apa sih kegiatan yang sudah kami lakukan di tahun 2023, yaitu revitalisasi infrastruktur jaringan di lingkungan kantor Kementerian Luar Negeri serta penerapan Two Factor Authentication atau 2FA. Kegiatan revitalisasi itu sendiri adalah memperbaiki yang sudah ada, itu namanya revitalisasi ya. Jadi memperbaiki yang sudah ada. Nah, latar belakangnya adalah seperti kita ketahui kondisi infrastruktur jaringan Kementerian Luar Negeri, kantor Kementerian Luar Negeri itu pada tahun 2016-2017 lah gitu. Nah, selama kurun waktu tersebut hingga 2023 itu kita belum pernah mengadakan permajaan perangkat gitu karena keterbatasan anggaran, terlebih lagi adanya pandemi COVID-19 ya, itu makin sulit untuk kita melaksanakan hal tersebut. Nah, waktu demi waktu perangkat jaringan kita sudah banyak yang memasuki masa end of life atau end of support. Artinya kalau perangkat itu rusak sudah tidak disupport oleh penyedia, artinya dibuang gitu, udah nggak diurusin gitu kan. Nah, gimana caranya supaya kita bisa melakukan revitalisasi atau perbaikan terhadap perangkat-perangkat tersebut, yaitu melalui kegiatan revitalisasi infrastruktur jaringan. Nah, ini sebelum dilaksanakannya revitalisasi, tentu rekan-rekan semua pasti banyak yang merasakan jaringan lambat, ya kan? Terus wifi sering putus-putus gitu. Itu dulu kami sering sekali setiap hari mendapatkan laporan, tapi ya bagaimana lagi gitu kan, membaca saja kita sulit. Artinya emang keadaannya seperti itu. Saat itu kita sangat sulit, namun kami lanjut melakukan kajian terlebih dahulu. Kenapa kita nggak pernah disetujui membuat suatu permajaan, karena nilai perangkat IT itu banyak yang terkaget-kaget saat kita mengajukan, nilainya ekstrim ya kan, juas gede gitu. Akhirnya kita melakukan kajian dan menuangkannya dalam suatu dokumen kajian infrastruktur, revitalisasi infrastruktur. Nah, dari kajian tersebut terdapat 16 opsi. Ini saya cerita ya, 16 opsinya. Kami buat 16 biar pimpinan yang pilih gitu. Jadi dari perangkat yang paling canggih, artinya bukan paling canggih, artinya dari perangkat yang tipenya terbaru sampai yang sedang-sedang aja gitu kan, biar pimpinan yang pilih bagaimana. Terus sampai apakah opsinya sewa atau opsinya kita
belanja modal sampai seperti itu gitu. Tentu ada plus minusnya semuanya. Nah, dari itu semua akhirnya diputuskanlah oleh pimpinan bahwa silakan jalan dan untuk kantor Pejambon saja dahulu tahap 1 untuk tahun 2023. Setelah pimpinan oke, tidak semudah itu juga kita dibantu dengan rekan-rekan BPO. Terima kasih rekan-rekan BPO untuk memperjuangkan anggarannya gitu kan. Kita berdiskusi, bernegosiasi dan meminta anggaran bersama membahas dengan DJA. Nah, setelah membahas dengan DJA panjang nih, nggak apa-apa ya saya cerita. Nah, lanjut proses pengadaan TIK sekarang tidak semudah seperti tahun-tahun sebelumnya karena mulai tahun 2022 kita harus clearance 3 kementerian, Pan-RB, Kominfo, dan sekarang ada Bappenas. Makanya kegiatan ini tidak semudah membalikan telapak kaki ya kan, gitu kan. Artinya apa? Setelah nyari bikin kajiannya, anggarannya diokein pimpinan, kita harus berusaha dulu dapetin anggarannya dari DJA, paralel kita harus lolos clearance dulu dari 3 kementerian itu. Gitu. Semua kita sudah jalani. Nah, gimana caranya? Ini perangkat bukan beli tinggal pakai kayak beli sendal, enggak. Perangkat beli, habis beli harus dipasang, ya kan? Harus diinstalasi, harus dikonfigurasi. Nah, kita kan nunggu nih, duitnya kapan, anggarannya kapan turunnya gitu kan? Ya, bingung juga kan? Nah, dengan berbagai macam perjalanannya sehingga anggaran baru lampu hijau bulan September akhir. Nah, bisa dibayangkan kan? September, Oktober, November, Desember, 3 bulan kita harus selesai. Jadi mohon maaf bila dirasa tidak sempurna karena kita tidak mencapai titik-titik ke user dalam artian kabel-kabelnya itu enggak semua bisa kita atasi juga gitu. Jadi kita fokus dulu ke nirkabel gitu kan. Jadi semoga jaringan WiFi atau nirkabel mulai saat ini yang akan kita sosialisasikan akan menjadi lebih baik dan semoga nanti untuk teman-teman di Pusdiklat, teman-teman di Kreo, pokoknya teman-teman yang di luar kantor Pejambon segera dapat dilaksanakan juga revitalisasi infrastruktur. Tapi mohon dukungannya juga karena kan ya kemarin tahap 1 kita udah diokein gitu kan dan minta dukungan juga dari rekan-rekan BPO juga agar tahap 2 bisa dilaksanakan karena kalau tidak ya rekan-rekan di istilahnya kami menyebutnya di sisi remote site ya atau di sisi luar kantor Pejambon pasti sudah merasakan jaringan infrastruktur jaringannya yang sudah lemot gitu kan apalagi WiFi dulu sering putus nyambung seperti itu gitu kan. Nah, seperti itu keadaannya alhamdulillah dengan tim kami yang cukup solid, alhamdulillah selesai pada waktunya. Walaupun ada beberapa kendala, namun kami bisa selesaikan. Nanti secara teknis akan lebih diperdalam oleh Mas Budi, narasumber kita. Kemudian yang kedua adalah penerapan 2FA, Two Factor Authentication. Nah, ini banyak yang bertanya-tanya, kenapa sih Japri itu enak? Kenapa sih dihapus gitu kan? Nah itu dia keamanan berbanding terbalik dengan keenakan gitu kan. Maksudnya berbanding terbalik dengan kenyamanan ya kan pasti itu. Karena kita awalnya melaunching ya kita dulu membuat Japri itu sebenarnya hanya untuk kalangan admin ya dan teman-teman Pusdik namun ya karena dirasa nyaman terus kenal sebelah diajarin kenal wah enak iya pakai ini enak ya pakailah semua dan semua sudah nyaman dan ternyata dengan penggunaan Japri kita dapatkan informasi bahwa itu memberatkan load dari perangkat security kita. Nah itulah yang membuat salah satu yang membuat internet kita jadi lumayan lambat. Yang kedua juga kita dapat informasi dari rekan-rekan yang menangani keamanan informasi bahwa ada celah-celah baru dari portal Japri tersebut. Oleh karena itu kami memutuskan untuk nanti di tahun ini kita akan memutus hubungan dengan Japri dan kita akan memulai
dengan SSL VPN seperti zaman dahulu kala. Mungkin yang baru-baru bingung zaman dahulu apa. Tapi bedanya adalah sekarang SSL VPN-nya dengan 2FA. 2FA itu apa? Two Factor Authentication yang harus connect dengan handphone rekan-rekan semua per user. Nanti semua handphone ada tokennya. Jadi kalau mau masuk VPN harus menginput token gitu kan. Token. Artinya kenapa kita buat begini? Karena berdasarkan report dari tetangga sebelah gitu, instansi tetangga sebelah bahwa akun-akun kita itu terbaca dan passwordnya juga terbaca ya kan. Mungkin di sini ada yang passwordnya dari ratusan tahun yang lalu nggak pernah diganti gitu kan. Dan itu semua terbaca dan bisa terbuka. Kita bayangkan kalau email kita sudah bisa dibuka orang lain, udah kelar urusannya gitu kan. Nah itulah mengapa kita butuh 2FA gitu kan. Bukannya menyulitkan, tetapi memang kenyamanan berbanding terbalik dengan keamanan. Tapi sepanjang pengalaman kami mencoba 2FA, lama-lama nggak usah isi token ya kalau nggak salah ya, cuma approve aja. Nah, nanti di handphone tinggal kalau kita connect VPN tinggal klik approve di handphone udah selesai. Asalkan handphonenya jangan dijual. Kalau mau dijual dihapus dulu gitu kan. Nanti yang beli bisa connect VPN lagi gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi revitalisasi infrastruktur salah satu hasil realnya adalah jaringan WiFi kita baru yang dulu internal eksternal, bukan cuma ganti nama tapi perangkatnya juga ganti. Kalau rekan-rekan di kantor nanti lihat, itu kabit bohong, jangan-jangan lihat di atas itu perangkatnya baru, kakinya ada 4 gitu. Kaki apa tuh? Antena ya. Kok kaki, ntar dia jalan. Kaki ya antenanya ada 4 gitu kan. Oh itu baru gitu kan. Nah mudah-mudahan yang dulu cuma dapat 3 mega, berapa mega, sekarang mungkin udah bisa 30-an mega, lumayan lah daripada kemarin-kemarin kan. Mudah-mudahan kita dapat meningkatkan kualitasnya lagi ke depan. Terus untuk 2FA mungkin nanti rekan-rekan yang di satuan kerja bisa mensosialisasikan juga kepada rekan-rekan yang lain agar segera mendaftarkan akun 2FA-nya untuk di handphone masing-masing agar bisa koneksi dengan VPN. Bedanya juga VPN zaman dulu kita kalau pakai VPN kita cuma connect ke jaringan internal, nggak bisa internetan, ya kan? Nah kalau sekarang enggak, sekarang kita bisa sambil internetan, bisa sambil kerja, dan bisa kita terhubung dengan jaringan internal. Mungkin itu saja secara umum yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kami serahkan kepada, langsung aja ya, kami serahkan kepada Mas Budi untuk menjelaskan lebih detail, silakan. Terima kasih Pak Moderator dan Pak Kabid Bidang Operasional. Yang kami hormati Bapak Kepala Pusat TKKP, Bapak Dirsesdilut dari Dirsesdilut dan para pejabat struktural Kemenlu yang hadir baik luring maupun daring, dan rekan-rekan staf Kementerian Luar Negeri. Melanjuti apa yang telah disampaikan oleh Bapak Yusuf, Kepala Bidang Operasional, apa yang telah kita lakukan di tahun 2023, ada 2 di bidang operasional khususnya yang mungkin terasa langsung ke para stakeholder dan para user, yaitu kegiatan revitalisasi jaringan di lingkungan kantor Kementerian Luar Negeri, dan yang kedua optimalisasi atau pemanfaatan layanan two factor authentication. Nah, di tahun 2023 kami mengadakan 306 perangkat jaringan untuk kegiatan revitalisasi jaringan, infrastruktur jaringan, dan di tahun 2022 itu ada 2 perangkat autentikator yang nanti dimanfaatkan untuk layanan two factor authentication. Lalu selanjutnya dengan periode yang sangat sempit, khususnya untuk kegiatan revitalisasi jaringan, yaitu dimulai di bulan Oktober dan berakhir tepat di bulan Desember pertengahan, koreksi kami misalkan salah, itu kami melakukan konfigurasi
rekonfigurasi atau konfigurasi ulang jalur koneksi jaringan internal. Yang awalnya menurut kami melihat banyaknya keluhan dari para pengguna bahwasanya jaringan kabel pun kok sering putus nyambung. Ternyata setelah kami lakukan seperti yang disampaikan oleh Pak Kabid, bahwasanya setelah kami lakukan assessment dan evaluasi, di situ konfigurasi banyak yang bukan miss dalam artian salah ya, tapi menurut kami sudah tidak reliable untuk kondisi dan kebutuhan pengguna jaringan. Lalu berikutnya yang menurut kami sangat penting yaitu perubahan SSID jaringan Wi-Fi. Maaf. Yaitu yang awalnya SSID internal berubah menjadi SSID Caraka dan eksternal menjadi Buana. Dan berikutnya terkait dengan perubahan SSID, kami juga melakukan perubahan mekanisme untuk autentikasi ke jaringan nirkabel, yaitu menggunakan kombinasi WPA2 PSK untuk jaringan Buana dan disclaimer. Lalu untuk yang internal yaitu Caraka itu menggunakan open tanpa password, namun nanti diarahkan ke portal yang menggunakan akun Kemlu yang telah terdaftar. Jadi sebelumnya kalau misalkan teman-teman yang sempat merasakan SSID internal mungkin pernah juga ya waktu koneksi pertama itu agak kesusahan karena konsepnya teknologi yang digunakan pada saat itu masih menggunakan MS VCHAP atau PEAP yang mana itu menurut kami sudah istilahnya secara keamanan mungkin lebih aman ya, tapi menurut kami itu mengurangi seperti yang disampaikan oleh Pak Kabid kenyamanan. Jadi agak sedikit ribet dan kami sadar bahwasanya para pengguna perangkat mobile di Kementerian Luar Negeri itu beragam. Ada yang pakai iOS, ada yang pakai Android, mungkin bahkan ada yang pakai Windows Mobile masih. Mungkin Ibu Menlu ya masih pakai BlackBerry ya. Lalu ada yang pakai Huawei juga, macam-macam lah intinya. Jadi kami berusaha, kami terus terang mengikuti mazhabnya apa yang dilakukan oleh hotel. Jadi begitu terkoneksi, langsung diarahkan untuk autentikasi menggunakan web base. Dan sekali lagi dari sisi administrator, kami sebagai yang mengelola itu ada kemudahan pada saat memonitor ketika ada kendala. Itu beda sekali pada saat menggunakan metode yang lama. Lalu karena pengadaan perangkat autentikator sudah dilaksanakan di tahun 2022, di tahun 2023 kami mencoba untuk melakukan integrasi atau pemasangan konfigurasi dan optimalisasi pemasangan 2FA, two factor authentication dengan para pengguna dengan akun Kemlu yang sudah terdaftar. Lalu berikutnya integrasi, ini yang terpenting untuk revitalisasi jaringan. Kami di 16 opsi yang sudah disampaikan oleh Pak Kabid, kami melakukan penyisiran bahwasanya ada beberapa perangkat yang masih bisa digunakan dan berakhir di tahun 2027. Nah, kami lakukan integrasi itu. Jadi tidak seluruh perangkat yang diganti, tapi kami mengganti berdasarkan masa end of life atau end of support. Lalu yang berikutnya, autentikasi 2FA pada VPN untuk akun Kemlu yang telah mendaftar. Jadi mungkin beberapa kali dari Pusat TKKP telah melakukan email blast atau sosialisasi terkait pendaftaran akun Kemlu untuk menggunakan two factor authentication. Dan berikutnya yang terakhir penambahan layanan internet untuk VPN dengan 2FA. Karena kami berpandangan bahwasanya dengan penambahan 2FA kemungkinan untuk adanya kebocoran maupun ilegal akses oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu dapat dikurangi. Makanya kami menambahkan layanan jalur internet lagi untuk para pengguna yang
telah mengaktifkan two-factor authentication. Berikutnya ini yang nampak di layar, mungkin per 13 Januari tahun 2024 kami melihat bahwasanya ada 4.614 pengguna yang telah terkoneksi dengan jaringan nirkabel. Seperti yang lihat di layar, dengan adanya metode baru autentikasi jaringan nirkabel setelah kegiatan revitalisasi jaringan, kami bisa melihat utilisasi penggunaan jaringan internet di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Jadi sebelumnya kami terus terang, mungkin mohon maaf apabila eskalasinya sedikit terlambat, karena kami kesulitan untuk memonitor. Dengan adanya revitalisasi jaringan, kami selaku pengelola jaringan di lingkungan Kementerian Luar Negeri, kami bisa memonitor, dan alhamdulillah sampai minggu kemarin belum ada istilahnya masalah ya, belum ada keluhan. Mudah-mudahan ini berlanjut dan bertahan sampai sesuai usia perangkat. Jadi saat ini alhamdulillah sampai dengan saat ini lancar. Dan pengalokasian alamat IP seperti di pie chart yang sebelah kanan, saat ini tersisa 23,7% dari alokasi IP. IP itu alamat yang terbagi di perangkat komputer maupun laptop. Dan ini utilisasi bandwidth, kami sudah juga bisa melakukan monitoring. Dalam hal ini monitoring hanya kebutuhan kami per tanggal 14 kemarin. 14 kemarin itu penggunaan bandwidth utilisasinya sampai dengan 500 megabit per second. Jadi terus terang pada saat kami cek di perangkat monitoring setelah adanya kegiatan revitalisasi jaringan, adanya peningkatan 2-3 kali lipat dari penggunaan utilisasi bandwidth di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Nah, ini di sebelah kiri itu untuk koneksi ke Wi-Fi Buana, dan di sebelah kanan untuk ke Wi-Fi Caraka. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kabid sebelumnya, untuk yang koneksi Wi-Fi SSD internet eksternal itu paling mentok maksimum itu hanya sampai 3 mega. Namun kami coba kemarin pada saat peak di pukul 11 siang, berarti salah, ya di 9 pagi itu satu user bisa mendapatkan bandwidth sampai dengan 30 mega. Itu kondisi di mana 4.000 sekian tadi user terkoneksi dengan jaringan nirkabel. Jadi mungkin ini juga istilahnya tujuan kami, yaitu meningkatkan user experience pada saat rekan-rekan di Kemlu itu terkoneksi dengan jaringan nirkabel. Jadi untuk nanti mengapa kami redirectnya ke portal juga. Jadi sekaligus juga portal Kemlu untuk mensosialisasikan portal Kemlu lah istilahnya. Jadi kan sebelumnya kita koneksi wireless, ya udah connect aja. Tapi kami menambahkan jalur, menambahkan koneksi. Jadi pada saat setelah melakukan persetujuan tadi disclaimer, para pengguna diarahkan ke portal Kemlu, baik yang SSID Buana maupun Caraka. Berikutnya penerapan 2FA, seperti yang dilihat di layar, manfaat penerapan 2FA atau virtual token itu adanya penambahan VPN plus koneksi internet. Lalu berikutnya adalah secure authentication dan secure connection. Itulah alasan kenapa kami berani menambahkan koneksi internet untuk akun SSL VPN yang telah terkoneksi telah menggunakan tambahan 2FA. Sekedar informasi, web SSL VPN itu Japri mulai kami sosialisasi dan delivery ke
rekan-rekan Kementerian Luar Negeri pada tanggal 25 April tahun 2016. Itu kami memanfaatkan perangkat yang sudah terpasang di data center Pejambon. Jadi awalnya teman-teman rekan-rekan Kemlu Connect VPN itu menggunakan alamat IP address, jadi 203 sekian 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 sekian. Kami mencoba untuk simplifikasi menggunakan alamat atau nama japri.kemlu.go.id. Itu digunakan di seluruh perwakilan, tidak hanya digunakan di para pengguna yang berada di Indonesia saja. Jadi di situ memanfaatkan dua pusat data, yaitu pusat data Pejambon dan Cijantung. Namun seiring dengan waktu yang berjalan, ternyata pihak prinsipal perangkat, yaitu Fortinet, sudah mengumumkan bahwa tahun 2024 akan menghentikan layanan untuk untuk web SSL VPN. Dalam hal ini yang digunakan di Kementerian Luar Negeri adalah japri.kemlu.id. Jadi mau tidak mau para pengguna web SSL VPN harus beralih ke FortiClient atau klien SSL VPN. Itulah alasan kenapa kami berusaha untuk mengejar ketertinggalan. Jadi nanti di slide berikutnya berapa yang sudah terkoneksi dengan web SSL VPN dengan 2FA. Jadi untuk peralihan ini, karena pihak prinsipal atau penyedia perangkat saja sudah mengannounce bahwasannya akan dihentikan layanan dukungannya dan diharapkan para pengguna web SSL VPN untuk beralih ke VPN client, yaitu yang seperti kita ketahui yang kita gunakan di Kementerian adalah FortiClient. Karena terakhir kami mencoba untuk sedikit membuka ya, di tahun 2022 kalau tidak salah atau 2021 saya lupa, istilahnya perangkat web SSL VPN bukan di Kemlu ya, itu ada leak, ada backdoor di web SSL VPN dan mencoba prinsipal perangkat untuk memperbarui, namun seperti kita ketahui ya, namanya istilahnya maling pasti lebih jago, lebih canggih daripada polisi. Jadi mau tidak mau daripada berkejar-kejaran, akhirnya pihak prinsipal mengannounce bahwasanya coba para pengguna perangkat FortiGate atau Fortinet itu beralih ke web SSL VPN. Karena kita berkejar-kejaran dengan orang yang malang melintang di dunia kejahatan siber. Jadi itulah alasannya. Nah ini mungkin terlalu kecil ya Pak Dela. Jadi para pengguna yang sudah akun Kemlu yang terdaftar di akun Kemlu yang terdaftar di perangkat kami sejumlah 4.735. Namun yang baru mendaftar untuk penerapan 2FA yaitu 1.178. Nah kami berusaha untuk mengejar ketertinggalan. Sekitar 25% baru terimplementasi sampai dengan bulan Januari ini. Ini kalau misalkan kita tampilkan dalam bentuk pie chart, jadi yang terdaftar itu 59% dari kuota perangkat, namun yang baru menggunakan 2FA yaitu sekitar 25%. Jadi kami berusaha di tahun ini mengejar ketertinggalan 75% untuk semua pengguna akun Kemlu atau kita lebih kenalnya mail Kemlu untuk menggunakan 2FA. Mungkin di email blast ya berkali-kali bahwasanya penerapan 2FA juga membutuhkan interaksi user untuk melakukan pendaftaran di registrasi 2FA, lalu melakukan email aktivasi, lalu instalasi aplikasi FortiToken, scan QR code untuk aktivasi, lalu login pada SSL VPN dan menggunakan token. Jadi mungkin kami akan lebih sering untuk melakukan diseminasi ini karena kami masih menunggu
istilahnya menunggu dari pihak prinsipal kapan layanan web SSL VPN khususnya Japri akan dihentikan secara permanen, karena sampai dengan saat ini mereka hanya melakukan himbauan terus untuk beralih dari web SSL VPN ke FortiClient. Terima kasih, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Waktu dan tempat kami kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabid dan Mas Budi atas gambaran umum pekerjaan revitalisasi infrastruktur jaringan dan 2FA serta penjelasan lebih detail oleh Mas Budi terkait apa-apa yang telah dilakukan pada kegiatan revitalisasi, kemudian sejauh mana pemanfaatannya, dan kegiatan penerapan 2FA yang sudah dimulai semenjak tahun lalu ternyata masih seperempat ya atau 25% pengguna Kemlu yang baru memanfaatkan 2FA ini. Baik, untuk sesi kali ini kami buka sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab, tapi sebelum menginjak kepada sesi tanya jawab tersebut, kita lakukan coffee break ya Bapak Ibu selama 15 menit, baru setelah semuanya kembali ke ruangan kita mulai sesi tanya jawabnya. Kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di ruangan ini dipersilakan untuk